Pada project 1 ada 4 langkah yang harus diselesaikan. Yang pertama yaitu membuat folder yang bernama myfile di drive D. Yang kedua yaitu membuat subfolder yang bernama dokumen, picture, video, dan musik. Dan yang ketiga yaitu memindahkan file menggunakan move. Langkah keempat yaitu mengecek menggunakan tree. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama saya akan masuk ke drive D. Di dalam drive D saya akan membuat folder yang bernama myfile menggunakan mkdir. Kemudian saya masuk ke dalam folder myfile menggunakan cd. Di dalam folder myfile saya membuat subfolder yang bernama dokumen, picture, video, dan musik. Kemudian saya keluar dari folder myfile menggunakan cd. Dan saya di sini membuat 4 file dengan ekstensi yang berbeda, ekstensi txt untuk dokumen, ekstensi jpg untuk picture, ekstensi mp4 untuk video, dan ekstensi mp3 untuk musik. Kemudian saya menggunakan move untuk memindahkan keempat file ini ke dalam subfoldernya masing-masing. Setelah itu saya melakukan pengecekan menggunakan tree/f. Dan di sini sudah bisa kita lihat sudah muncul. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membuat folder untuk menorganisir file kuliah. Yang pertama saya membuat folder yang bernama tugas. Dan saya di sini membuat 5 file dengan ekstensi yang berbeda dengan nama mata kuliah. Dan kemudian file ini akan saya masukkan ke dalam folder tugas. Setelah itu saya melakukan pengecekan lagi menggunakan tree. Dan ini adalah hasilnya. Pada project 2 kita disuruh untuk membuat script sederhana menggunakan perintah cmd. Yang pertama di sini saya menggunakan config/al yang dimana tujuannya yaitu untuk menampilkan konfigurasi IP komputer dengan lengkap. Dan ini adalah tampilannya. Kemudian yang kedua yaitu saya melakukan pengecekan ping ke 8.8.8.8. Dan di sini kita mendapatkan average 155. Dan yang ketiga di sini saya mengecek ping google.com, dan di sini tujuannya yaitu untuk mengecek koneksi ke server, dan kita mendapatkan average 78 yang dimana ini bisa dibilang baik. Dan selanjutnya saya menggunakan trachart google.com yang dimana ini adalah untuk melacak rute paket data ke tujuan. Dan ini adalah tampilannya. Yang terakhir yaitu saya menggunakan netstat-an untuk menampilkan jaringan aktif, dan ini adalah tampilannya. Untuk project 2 hanya seperti ini. Project 3 adalah backup automation script. Di sini ada 4 langkah juga yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu disuruh untuk menampilkan file yang ingin di backup. Yang kedua membuat folder backup. Yang ketiga yaitu mengcopy file yang ingin di backup, dan yang terakhir yaitu melakukan pengecekan menggunakan dir. Langsung saja kita mulai. Di sini saya masuk ke drive A terlebih dahulu, dan saya membuat file yang ingin saya backup dengan nama uco.txt. Kemudian saya membuat folder backup menggunakan mkdir, dan saya membuka notepad gunanya untuk menulis catatan. Di dalam notepad saya mengetikkan perintah xcopy, yang dimana artinya yaitu saya memerintahkan untuk mengcopy file uco.txt ke dalam folder backup yang ada di drive A. Dan jika sudah, maka akan muncul keterangan berhasil. Dan kita save. Dan di sini saya menamainya dengan backup. Dan di sini juga harus memakai .bat ya,
atau .bat, dan save atp ini diganti all files. Jika sudah, ketik nama file yang sudah kita buat barusan, dan akan ada informasi backup selesai. Ini tandanya bahwa file sudah selesai di backup. Dan selanjutnya yaitu melakukan pengecekan menggunakan dir. Dan seperti ini hasilnya. Pada project 4 adalah sistem health check. Di sini juga ada 4 langkah yang harus diselesaikan. Yang pertama yaitu mengecek sistem atau informasi sistem, yang kedua yaitu mengecek disk, yang ketiga yaitu melakukan monitor proses, yang keempat yaitu analisis, dan terakhir yaitu membuat laporan. Baik, langsung saja kita buat. Di sini menggunakan sistem info untuk melihat informasi lengkapnya. Dan ini adalah tampilannya. Kemudian yang kedua yaitu mengecek disk. Mengecek disk hanya bisa dijalankan di CMD Administrator. Kita buka terlebih dahulu. Setelah kita cek, ini adalah tampilannya. Jika sudah, kembali lagi dan kita masuk ke CMD, dan kita lanjut ke langkah yang ketiga yaitu mengecek atau monitor proses. Di sini menggunakan task list, yang dimana tujuannya yaitu untuk menampilkan semua proses yang sedang berjalan. Dan ini semua adalah proses yang sedang berjalan. Dan selanjutnya yaitu mengecek proses yang sedang berjalan, tetapi dia itu menggunakan banyak resource. Di sini saya menggunakan perintah task list fi memusage gt 50.000, yang dimana dia itu akan mendeteksi proses yang memakan resource di atas atau sama dengan 50.000. Dan ini semua adalah dan yang terakhir yaitu membuat laporan. Di sini saya menggunakan notepad dan saya mengetikkan perintah seperti ini. Dan jika sudah save, di sini saya akan melakukan save menggunakan nama laporan .bat, dan save atp ini diganti all files. Jika sudah, klik save dan kembali. Lalu kita ketik nama file yang sudah kita save barusan, dan dia akan muncul informasi. Dan ini adalah informasi yang sudah kita buat barusan. Ada laporan CHDEK-SK. Di sini tidak bisa diakses karena dia hanya bisa dijalankan di run administrator. Dan yang terakhir adalah task list. Laporan penggunaan resource berlebihan di sini kosong karena ada yang salah. Coba kita perbaiki dulu. Kita buka notepad lagi. Dan ternyata di sini ada yang kita lupa tambahkan. Jika sudah, klik Ctrl S untuk meng-save dan kita cek lagi.
Dan ini adalah hasilnya. Dan bisa kita lihat di sini sudah ada laporan resource berlebihannya. Project 5 adalah custom CMD environment. Di sini ada 4 langkah, yaitu yang pertama disuruh untuk mengubah warna tulisan menjadi hijau matriks, yang kedua yaitu disuruh untuk membuat title custom, yang ketiga yaitu membuat prompt, yang keempat yaitu menyimpan preferensi dalam file bed, dan yang terakhir kita disuruh untuk membuat menu interaktif yang sederhana. Baik, langsung saja kita buat. Di sini saya akan mengubah warna teks menjadi hijau matriks menggunakan perintah color OA. Lalu saya mengetikkan title my command center. Dan saya memasukkan prompt. Nggak tahu ini prompt dibacanya apa. Dan yang terakhir saya membuat catatan di notepad. Di catatan ini kita tulis perintah yang sudah kita ketik tadi. Kita ulangi saja. Dan jika sudah, beri keterangan custom CMD berhasil. Dan kita save. Dan di sini saya akan menamainya dengan menggunakan nama startup bat. Dan jangan lupa ubah ke all files. Jika sudah save, dan masukkan nama file yang sudah kita buat barusan. Dan ini adalah hasilnya. Dan selanjutnya saya akan membuat menu interaktif yang sederhana. Langkahnya di sini saya membuka notepad. Dan di dalam notepad saya mengetikkan perintah ini. Goto di sini berfungsi untuk membuat percabangan, dan date/t ini berfungsi untuk menampilkan tanggal saat ini, dan cd itu berfungsi untuk menampilkan lokasi drive saat ini. Dan jika sudah, kita save. Dan di sini saya nge-save-nya menggunakan nama challenge.bat. Dan untuk save as type ini diganti all files. Jika sudah, klik save. Dan kita ketikkan nama file yang sudah kita buat barusan. Dan ini adalah tampilannya. Jika kita pilih satu, maka dia akan menampilkan tanggal saat ini. Dan jika kita pilih dua, dia akan menampilkan drive yang kita gunakan saat ini.